Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaka Mardiansyah. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang sets pada Python. Saya dari kelas 03 TPLP 031. Nah, langsung aja kita membahas pengertian dari set pada Python. Set pada Python adalah koleksi elemen yang bersifat unik dan tidak berurutan. Jadi dia tidak berurut hasil outputnya. Berbeda dengan tipe data lain seperti list atau tuple, set itu tidak mengizinkan adanya duplikasi elemen. Jadi itu elemen-elemen itu tidak dapat diduplikasi. Artinya setiap elemen di dalam Python set pasti bersifat unik. Set dapat digunakan untuk menyimpan berbagai jenis tipe data, termasuk data numerik, string, dan objek. Sets ditulis menggunakan kurung kurawal. Selanjutnya, sets dapat digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain yang pertama adalah menyimpan data unik. Set dapat digunakan untuk menyimpan data unik, seperti daftar nama, daftar angka, atau daftar objek. Yang kedua, melakukan operasi matematika. Set dapat digunakan untuk melakukan operasi matematika, seperti penggabungan set, irisan set, dan perbedaan set. Yang ketiga, mencari data. Set dapat digunakan untuk mencari data dengan cepat. Langsung saja kita ke metode set. Ada 17 metode di sini. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada metode add. Metode add adalah metode yang digunakan untuk menambahkan suatu elemen ke dalam set. Jadi jika ada elemen yang ingin ditambahkan ke dalam suatu variabel set, maka menggunakan metode add ini. Langsung saja kita coba di Visual Studio Code-nya. Di sini saya ganti dulu tanda kutipnya. Ya, di sini langsung saja kita run. Ya, di sini saya memiliki satu variabel yaitu mymonth dan elemennya adalah Januari, Desember, dan Juli. Di sini saya ingin menambahkan bulan Maret ini. Maka saya akan menggunakan metode add di sini, mymonth.add. Maka setelah kita mengeprint menampilkan variabel mymonth akan muncul output seperti ini. March, Juli, Januari, Desember. March-nya ini sudah masuk ke dalam variabel atau set dalam sini, masuk ke dalam sini. Ini jika satu data, satu elemen. Bagaimana jika ingin menambahkan dua elemen ke dalam satu set atau ke dalam satu kumpulan ini? Kita bisa menggunakan perintah yang sama, menggunakan metode yang sama lagi atau dua kali menulisnya. Misalnya di sini saya ingin menambahkan bulan November. Nah, di sini langsung saja kita print. Ya, di sini November sudah termasuk. Namun tetap diacak hasil outputnya karena set sendiri dia itu tidak berurutan hasil outputnya, beda dengan list ataupun tuple itu. Nah, tadi adalah penjelasan mengenai add. Selanjutnya kita ke metode clear. Metode clear itu metode yang digunakan untuk menghapus seluruh elemen pada set. Jadi kalau misalnya menghapus seluruh elemen, kita menggunakan metode clear. Contohnya nih ada elemen Januari, Desember, dan Juli. Kalau ingin menghapuskan semua elemen yang ada di dalam itu, kalian menggunakan metode clear. Contohnya aja langsung kita praktekkan. Seperti biasa, ini saya ganti terlebih dahulu.
Nah, kalau sudah langsung saja kita run. Ya, angka yang keluar hanyalah maksudnya yang keluar adalah set aja, karena eh, semua elemen yang ada di dalam set itu akan dihapus seperti itu. Nah, dari tadi clear, kita langsung saja ke metode selanjutnya. Ada metode copy, difference, dan difference update. Kita bahas yang metode copy terlebih dahulu. Metode copy adalah metode yang digunakan untuk mengcopy atau menyalin set. Misalnya di sini ada my month, variabelnya my month, dan isi dalam setnya adalah Januari, Desember, dan Juli. Misalkan X sama dengan my month dot copy print my month. Langsung saja kita contoh, langsung kita praktekkan saja. Ini kita hapus terlebih dahulu. Seperti biasa, ini saya ganti terlebih dahulu. Nah, di sini saya clear terlebih dahulu. Langsung saja kita run. Ya, dia akan menampilkan apa yang ada di himpunan atau sekumpulan elemen yang ada di set ini. Sama aja, dia cuma mengcopy doang. Di ada variabel X, dia akan mengcopy apa yang ada di variabel myMonth ini. Begitu penjelasan tentang metode copy. Kita langsung ke metode difference. Difference, metode yang digunakan untuk menampilkan satu set yang berisi perbedaan antara dua set atau lebih. Langsung saja kita coba praktekkan. Ini saya hapus dulu. Ini saya ganti terlebih dahulu. Nah, kalau sudah diganti, langsung saja kita print atau kita run. Ya, dia di sini akan menampilkan Desember dan Juli. Di sini saya memiliki dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Variabel X berisi elemen Januari, Desember, dan Juli, sedangkan variabel Y adalah variabel yang isinya elemen Januari, Agustus, atau dan March. Di sini saya ingin, dan variabel ketiga itu ada Z, yang iniannya adalah X difference Y, print Z. Jadi dia itu akan ngeprint yang sama di antara kedua ini. Misalnya di variabel X ada Januari, di variabel Y ada Januari juga. Di sini Desember, Juli. Oh, maaf, penjelasan saya itu salah. Jadi itu dia akan print Z, dia akan menampilkan apa yang ada di variabel X. Di sini kan udah tulis Z sama dengan X difference Y. Jadi itu dia perbedaan dari ini. Misalkan di sini ada X, ya makanya kita akan lihat di sini. Sedangkan di Y itu ada Januari. Januari itu ada yang sama dengan X. Nah, di sini kan di X-nya itu kan Januari. Nah, Januari itu sama dengan Y juga ada. Makanya dia akan nulis Desember sama Juli aja. Kenapa Agustusnya dan Maretnya itu enggak? Karena di perintah di sini ditulis itu X difference ya, jadi dia akan menampilkan variabel yang ada di X selain Januari. Yang sama di sini Januari, di X sama Y-nya sama-sama Januari ada.
Di sini juga Y, jadi itu dia akan menampilkan variabel X yang bukan selain Januari, selain yang sama begitu. Begitu tadi penjelasan difference. Selanjutnya ada difference update. Difference update adalah metode yang digunakan untuk menghapus item yang ada di set, termasuk juga set yang lain. Langsung saja kita contoh, kita praktekkan. Di sini di sini kita ganti aja, kita tambahkan difference update. Nah, kita tambahin difference update-nya. Langsung saja kita print. Nah, sebentar, mungkin ada yang salah dari ini. Oh, di sini tidak ada variabel ketiga. Jadi di sini z-nya kita hilangkan saja. Di sini print-nya adalah print x karena yang di sini adalah x-nya. Sebentar, ini saya clear terlebih dahulu. Langsung saja kita run. Nah, maka yang keluar outputnya adalah Juli dan Desember. Juli dan Desember. Sama aja seperti difference yang difference sebelumnya, dia itu akan menampilkan sisa yang berbeda dengan Januari ini, tapi yang hanya di X-nya saja, bukan di variabel Y, karena di sini perintahnya adalah X difference update Y. Jadi yang ditampilkan adalah elemen-elemen pada variabel X selain elemen yang sama dengan elemen Y. Di sini kan elemennya ada yang sama, yaitu Januari, sama Y juga Januari. Jadi yang X sisanya adalah difference update-nya Desember dan Juli-nya, begitu. Dan metode selanjutnya ada discard, intersection, dan intersection update. Yang pertama, discard. Discard adalah metode yang digunakan untuk menghapus elemen yang ditentukan. Jadi kita menghapus elemennya itu, kita bisa menentukan mana yang ingin kita hapus. Langsung saja di sini kita copy aja, kita paste. Seperti biasa di sini saya ganti terlebih dahulu tanda kutipnya karena berbeda. Nah, kalau sudah langsung saja sebentar nih saya clear dulu. Langsung saja saya run. Pertama, di sini saya memiliki variabel my month dan elemennya adalah Januari, Desember, dan Juli. Di sini saya ingin menghapus elemen Januari menggunakan metode discard my month discard. Jadi di sini variabel elemen Januari akan dihapus sehingga output yang akan keluar adalah elemen Juli dan Desember saja karena Januari sudah dihapus menggunakan metode discard. Nah, langsung selanjutnya itu metode intersection. Metode intersection adalah metode yang digunakan untuk menampilkan elemen yang sama di dalam set yang berbeda. Langsung saja kita coba. Kita praktekkan. Seperti biasa, ini saya ganti terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, sini saya clear terlebih dahulu. Langsung saja kita run. Ya, maka yang akan keluar adalah elemen Januari. Seperti pengertian dari metode intersection tadi,
dia akan menampilkan elemen yang sama di kedua variabel. Di sini kan yang elemen yang sama adalah Januari. Di variabel X dan variabel Y memiliki elemen Januari yang sama. Jadi dia akan menampilkan elemen Januari begitu. Langsung ke metode selanjutnya ada intersection update. Intersection update adalah metode yang digunakan untuk menghapus elemen yang tidak ada di dua set yang ada. Nih, langsung saja sama iniannya, tinggal ditambahkan update saja. Di sini dia sama seperti sebelumnya, itu dia tidak menggunakan variabel ketiga. Maka di sini dia akan print tetap yang X. Dia akan menampilkan variabel yang X yang ada di sini. Coba langsung saja kita run. Nah, dia hanya menampilkan Januari, sama aja seperti ya sama intersection yang biasa. Cuman ya kalau yang update itu dia akan menghapus elemen-elemen yang tidak sama dengan elemennya. Misal di sini kan yang sama adalah Januari dan Januari juga. Yang sama itu hanya Januari, selainnya itu dihapus. Sedangkan di sini dia akan menampilkan X, variabel X. Dia akan ngeprint di variabel X. Nah, yang sama karena yang sama adalah Januari, maka Desember dan Juli itu akan dihapus. Seperti itu. Nah, setelah intersection, kita langsung ke is this join. Is this join adalah metode yang akan menampilkan nilai true atau nilai benar jika tidak ada elemen yang sama di antara kedua set. Langsung saja kita coba praktekkan. Seperti biasa nih, saya ganti terlebih dahulu ya. Nah, kalau sudah langsung saja kita run. Ya, dia akan menampilkan nilai true. Kenapa? Karena tidak ada elemen yang sama di antara kedua variabel sets. Misalnya, di variabel X ada Desember, di variabel Y di sini Agustusnya saya akan ganti Desember juga. Apakah output yang ditampilkan akan berupa false? Apakah tetap true? Nah, di sini dia akan menampilkan false karena dia is this join itu dia akan menampilkan true jika di kedua elemen set, di kedua variabel set ini tidak ada elemen yang sama. Sedangkan dia akan menampilkan false ini jika ada yang sama elemennya di kedua variabel set, seperti ini Desember itu. Sengaja kita clear. Langsung kita ke metode selanjutnya, yaitu ada metode pop dan metode remove. Metode pop adalah metode yang digunakan untuk menghapus salah satu elemen yang ada di set secara acak. Jadi itu dia diacak ya, cara menghapusnya. Langsung saja kita coba. Kita praktekkan. Seperti biasa nih, kita ganti dulu ya. Di sini saya akan mengubah tanda kutip di atasnya itu karena error. Nah, di sini sudah, langsung saja kita run. Ya. Di sini di sini saya mungkin kurang variabel my month-nya. Nah, bukan. Di sini metode pop mungkin dia akan coba saya run terlebih dahulu. Error. Coba di sini saya ganti Juli. Begini.
error. Memon pop. Nah, di sini sebentar, di sini saya clear terlebih dahulu dan saya run ulang. Nah, di sini hanya ada Desember dan Juli saja elemennya, karena metode pop itu dia akan menghapus salah satu elemen secara acak. Di sini yang dihapus adalah metode elemen Januari, dan elemen Desember dan Juli itu tidak dihapus, begitu. Selanjutnya adalah metode remove. Metode remove adalah metode yang digunakan untuk menghapus elemen dengan cara ditentukan atau memilih, sama seperti discard. Langsung saja kita praktekkan. Nih, di sini remove dia tuh sama seperti discard. Langsung saja kita di sini saya langsung saja kita run. Nah, outputnya adalah Desember Januari karena Juli yang sudah dihapus menggunakan metode remove, sama seperti discard, dia itu menghapus elemen menggunakan elemennya sendiri, bukan menggunakan indeks. Begitulah penjelasan dengan metode remove dan metode pop. Kita langsung ke metode selanjutnya, yaitu metode symmetric difference dan symmetric difference update. Yang pertama adalah symmetric difference. Symmetric difference adalah metode yang akan menampilkan elemen yang tidak ada di kedua set. Langsung saja kita coba. Seperti biasa, saya akan mengganti tanda kutipnya terlebih dahulu. Langsung saja kita run. Ya, di sini saya memiliki dua variabel. Yang pertama ada Januari, Desember, dan Juli. Yang variabel Y-nya itu ada Januari, Agustus, dan March. Di sini perintahnya itu adalah symmetric difference, yang berarti dia akan menampilkan elemen yang bukan sama. Jadi kalau yang sama itu tidak akan ditampilkan. Misal di sini contohnya itu ada dua elemen yang sama, yaitu Januari di X dan Januari di variabel Y. Dia itu sama, makanya dia tidak akan muncul di hasil outputnya. Sedangkan kalau symmetric difference itu dia akan menampilkan selain elemen yang sama. Jadi yang tidak sama itu dia akan ditampilkan di sini, di outputnya, di terminalnya gitu. Selanjutnya itu symmetric difference update adalah metode yang akan menghapus elemen yang sama di antara kedua set dan akan menampilkan atau memasukkan elemen yang tidak ada di kedua set. Sama seperti sebelumnya, di sini saya ingin hanya menambahkan update-nya saja. Ini langsung saja kita run. Mungkin di sini tidak ada variabel ketiga ya. Coba variabel ketiga akan saya hapus. Variabel z-nya akan saya hapus. Saya akan ganti dengan variabel x. Oke, sekarang. Nah, hasil outputnya adalah March, Agustus, Juli, Desember. Sama seperti sebelumnya, March, Agustus, Juli, Desember. Dia akan menghapus elemen yang sama di ini. Menghapus nih elemen yang ini nih, dan dia akan menampilkan elemen yang tidak sama.
Kalau yang difference update itu tidak dihapus elemen yang sama, sedangkan symmetric difference update itu dia akan menghapus elemen yang sama dan menampilkan elemen yang berbeda. Seperti itu pengertian symmetric difference dan symmetric difference update. Sini saya akan clear saja. Langsung ke metode selanjutnya, yaitu metode union dan update. Union adalah metode yang menampilkan semua elemen dari kedua set, tapi yang diduplikat tidak termasuk atau tidak terhitung dua kali. Ya, langsung saja kita praktekkan. Sini aja. Langsung kita copy, kita paste. Mungkin di sini saya akan ganti di sininya saja. Union. Jangan lupa tambahkan variabel ketiganya, yaitu z. Dan jangan lupa variabel print yang di sini variabel akan diganti menggunakan variabel z. Langsung saja kita print. Kita run. Nah, di sini kan yang ditampilkan adalah Desember, Juli, Agustus, Januari, sama Maret. Ada 5 elemen, sedangkan yang ada di sini adalah ada 6. Nah, kalau union itu metodenya itu dia akan menampilkan semua elemen, tetapi yang sama itu jika ada 10 elemen yang sama, misalkan dia tuh hanya kehitung satu kali gitu. Di sini kan ada 2 elemen yang sama, Januari kan ada 2, maka dia tetap dihitungnya 1 begitu. Penjelasan dari saya. Selanjutnya ada metode update. Metode update itu digunakan untuk memasukkan elemen yang ada di dalam set ke set lainnya. Coba kita, ini sama saja seperti contoh sebelumnya. Kita tinggal di sini saya ganti aja dengan update. Ya, seperti ini. Langsung saja kita run. Mungkin ada yang salah. Then exit is March. Sebentar. X update y March is print zx update y update x update y. Dia akan metode yang digunakan untuk memasukkan elemen yang ada di dalam set ke set lainnya. Apakah di sini tidak menggunakan variabel? Coba variabel saya hapus. Di sini variabel saya ganti x. Nah, coba di sini saya run. Di sini ternyata yang salah. Kalau update itu dia menggunakan variabel ketiga, tetapi dia tetap menggunakan variabel hanya 2 variabel. Di sini ada hasil printannya, hasil runnya itu ada Juli, Agustus, Desember, March, Januari. Sama seperti sebelumnya, jadi dia tuh hanya menampilkan Januari yang dihitungnya tuh satu kali aja begitu. Dia tuh akan menambahkan set ini ke dalam set ini. Jadi itu dia tapi dihitungnya satu kali, sama seperti union. Langsung saja kita ke metode selanjutnya, ada is-subset dan is-superset. Is-subset adalah metode yang akan menampilkan nilai true jika semua elemen yang ada di set 1 ada juga di set 2. Jadi itu dia akan menampilkan nilai true. Kalau misalnya di sini nih ada red, di sini juga di variabel, maksudnya di variabel set 1 itu ada red juga, dan di variabel 2 juga ada red, maka dia akan menampilkan output true. Nih, coba langsung aja. Di sini saya clear terlebih dahulu. Nah, seperti biasa ini saya akan ganti dulu tanda kutipnya karena otomatis dia tuh berbeda.
Di sini saya memiliki variabel A dan variabel B dan variabel C untuk variabel ketiganya. Di sini saya ingin meng-run-nya coba. Nah, di sini akan menampilkan nilai true. Kenapa? Karena di sini di variabel A itu, di variabel set A ada namanya elemen red dan green. Dan di variabel apa? Di variabel B ini juga ada red, green. Maaf, di sini A juga ada blue dan di B juga ada blue. Yaitu dia variabel A ada juga di variabel B, maka dia akan menampilkan nilai true. Seperti itu. Kalau misalnya tidak ada contoh di sini blue-nya saya akan hapus. Apakah hasilnya true apa false? Sekitaran. Nah, dia akan menampilkan nilai false. Kenapa? Karena elemen blue pada variabel set A itu tidak ada di variabel set B, yang artinya dia itu false, yang bukan berarti is subset itu. Metode is subset. Nah, langsung saja kita ke is subset. Is subset adalah metode yang akan menampilkan nilai true jika semua elemen yang ada di set 2 ada juga di set 1. Nah, sama seperti yang ini, dia hanya dibalik saja. Green blue di sini dia hanya dibalikan. Di sini saya ganti aja gini. Di sini saya pindahkan ke bawah. Ini saya hapus. Yang ini juga saya hapus. Nah, di sini sudah diganti C A is subset B. Nah, kita akan run. Nah, dia akan menampilkan false. Kenapa? Karena di sini belum ada blue-nya. Coba di sini saya akan tambahkan variabel elemen blue, maksud saya. Blue. Nah, otomatis kan di sini sudah variabel B itu semuanya sudah ada di variabel A elemennya. Langsung saja kita run, apakah berubah menjadi true? Tetap false. Kenapa? Sebentar. Mungkin di sini saya salah di sini. Apakah seperti ini? Harusnya true. False juga. Mungkin seperti ada kesalahan. Belum. Oh, ternyata saya salah di ininya. Maaf, di sini tetap A, di sini dan di sini tuh B. Di sini saya kurang tanda koma, makanya nggak salah. Coba masih false. Coba di sini saya ganti B dan di sini saya ganti A. Apakah akan true? Nah, ternyata begini. Dia tuh di C ini dia akan sama dengan B is subset. Jadi itu dia akan menampilkan B di sini tuh, maksudnya B yang di sini. Apakah B di sini itu elemennya sudah ada di variabel A? Karena di sini sudah ada semua elemen yang ada di variabel B, udah ada di semua elemen di variabel A, maka dia akan menampilkan true. Jika tidak ada salah satunya, dia akan menampilkan false, sama seperti tadi yang tidak ada blue-nya. Itu untuk menampilkan untuk metode subset, is subset dan is superset. Mungkin segitu aja penjelasan tentang metode-metode pada sets yang bisa saya sampaikan. Dan di sini saya ingin kesimpulan yang saya dapat. Set adalah koleksi elemen atau sekumpulan elemen yang bersifat unik dan tidak berurutan outputnya. Set merupakan tipe data yang sangat berguna dalam Python. Set dapat digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari menyimpan data yang unik, melakukan operasi matematika, hingga mencari data, sama seperti tuple dan list. Seperti itu. Tuple dan list, ya seperti itu. Nah,
Demikian penjelasan set pada Python dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.